Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hidayah, mahasiswa semester 5 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai OSI layar. Yang jadi poin penting dalam pembahasan saya di sini, yang pertama itu definisi OSI, lalu sejarah, lalu yang ketiga mengenal tujuan lapisan OSI, penerapan OSI, serta cara kerja OSI layar. Pengertian OSI layar. Bisa kita lihat di sini ada suatu gambar yang memperjelas secara rinci bagian-bagian di dalam OSI layar. OSI layar sendiri itu terdapat 7 lapis, yang mana OSI layar sendiri itu adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP, yaitu Transmisi Control Protocol dan Internet Protocol. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP, Transmisi Control Protocol, dan Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Jadi OSI layar ini adalah suatu konsep yang mana digunakan dalam jaringan untuk saling menghubungkan antar komputer satu sama lain. Selanjutnya, sejarah OSI layar. Sejarah di konsep awal OSI layar sendiri pada tahun 1977 yaitu terdapat suatu organisasi internasional yaitu International Organization for Standardization, yaitu organisasi yang menaungi segala standar yang ada di dunia, membentuk komite bernama ICO atau EHGT1 or SG6 yang bertujuan untuk mengembangkan standar untuk komunikasi data terbuka. Jadi awal munculnya ada ICO ini munculnya OSI ini diprakarsai oleh ICO sendiri, yaitu suatu badan internasional, organisasi internasional yang ingin mengembangkan suatu standar yang mana mengenai komunikasi data itu sendiri. Lalu berlanjut selanjutnya yaitu pendefinisian lapisan-lapisan. Di antara tahun 1977 dan 84, komite bekerja untuk mendefinisikan lapisan-lapisan yang akan membentuk model OSI. Lalu di tahun berikutnya pengembangan model OSI, mana pada tahun 1984 ICO merilis model OSI sebagai standar ICO 7498, yang mana model ini itu menjabarkan atau menguraikan 7 lapisan yang berfungsi dari perangkat keras fisik hingga antarmuka pengguna di dalam konsep penjaringan. Maksudnya jaringan komputer itu suatu perangkat yang saling menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain atau antara klien dengan server. Selanjutnya penerapan praktis. Model OSI telah menginspirasi pengembangan berbagai protokol dan teknologi jaringan seperti TCP atau IP yang sering digunakan di internet. Jadi dalam pengembangan OSI ini secara tidak langsung diterapkan secara praktis di dalam penggunaan internet, yang mana sampai detik ini penggunaannya terus berlanjut dan sangat begitu penting dalam pengembangan internet dalam menghubungkan komunikasi antar seluruh perangkat di dunia. Selanjutnya tantangan dalam penerapan. Di dalam model OSI itu dianggap lebih teoritis daripada model-model sebelumnya dan sering dianggap terlalu rumit untuk diimplementasikan dengan efektif dalam praktik. Jadi tentu dalam setiap pengembangan ada plus minusnya atau ada kesulitan dalam pengembangannya itu. Nah, ini pun terjadi di dalam OSI layar ini itu dalam penerapannya, bahwa sebelumnya pun telah ada suatu konsep yang hampir mirip dengan OSI layar. Nah, karena makin majunya teknologi, diperlukanlah sebuah standar internasional yang digunakan OSI ini. Walaupun terlalu rumit dalam implementasi dan juga keefektifan dalam praktiknya, tapi memang saat inilah yang digunakan si OSI layar ini dalam
penerapan teknologi sampai detik ini. Selanjutnya, mengenal 7 lapis OSI. Jadi dalam OSI sendiri itu terdapat 7 lapisan yang dapat kita identifikasi. Yang pertama yaitu lapisan fisik, yaitu physical layer. Lapisan ini adalah yang terbawah dalam model OSI dan berhubungan langsung dengan perangkat keras fisik dalam jaringan, seperti kabel, konektor, perangkat jaringan. Dan juga memiliki fungsi untuk mengatur transmisi bit data melalui media fisik. Jadi seperti kita ketahui bahwa data itu berjalan menggunakan transmisi bit, yaitu bilangan biner 1 dan 0. Dan semua itu dihubungkan melalui kabel, konektor, dan perangkat jaringan maupun wireless yang saat ini mulai merambah ke masyarakat dan sering digunakan. Nah, lalu yang masuk ke dalam transmisi bit itu seperti perawatan sinyal, tegangan listrik, serta fisik alat konektor. Dan teknologi yang ada atau yang diterapkan dan juga bisa kita temui yaitu Ethernet, USB, dan Wi-Fi. Itu merupakan lapisan fisik yang menghubungkan secara langsung dan dapat kita lihat bentuk perangkatnya tersebut, itu USB dan Wi-Fi. Lalu lapisan selanjutnya yaitu lapisan di atasnya lapisan fisik, yaitu terdapat lapisan data link atau data link layer, yang mana bertanggung jawab untuk mengatur akses ke media fisik, mengendalikan aliran data, dan mendeteksi serta memperbaiki kesalahan transmisi. Dibagi menjadi 2 lapisan. Yang pertama itu logical link control, lalu yang mengelola akses media, dan media access control yang mengatur identifikasi perangkat di jaringan. Contoh teknologinya itu termasuk dalam Ethernet juga, Wi-Fi, dan PPP, point to point protocol. Lalu selanjutnya lapisan jaringan, yang mana lapisan bertanggung jawab atas pengiriman data antara perangkat dalam jaringan yang mungkin terletak di jaringan berbeda. Protokol ini di lapisan ini itu mengadakan rute data dan manajemen alamat jaringan. Contoh protokol dalam lapisan IP, Internet Protocol. Jadi di sini data dirutekan kepada tujuan yang mana tujuannya itu berupa IP atau Internet Protocol, yang mana berisikan alamat yang dijadikan tujuan dari mana data itu akan kekirim alamatnya melalui IP itu sendiri. Nah, lalu di lapisan transport, lapisan keempat, itu menangani pengiriman data akhir-akhir antara 2 perangkat, yaitu memastikan bahwa data tiba dalam urutan benar dalam kondisi yang baik. Protokol utama dalam lapisan adalah TCP untuk koneksi dapat diandalkan, dan UDP untuk koneksi terdekat. Jadi si transport ini yang benar-benar memastikan bahwa data-data yang dikirimkan itu diatur dalam sebuah indeks. Nah, indeks inilah yang akan menjadikan pecahan-pecahan dalam data ini lalu dikirimkan ke tujuannya, dari sumber data ke tujuannya melalui IP address. Nah, dan pemecahan ini terjadi di dalam lapisan transport atau di transport layer. Lalu di lapisan sesi, lapisan ini bertanggung jawab atas pendirian, pemeliharaan, pemutusan sesi komunikasi antara aplikasi yang berkomunikasi dan mengelola dialog dan sinkronisasi antara aplikasi. Lalu lapisan terakhir, lalu lapisan selanjutnya, lapisan ke-6 yaitu lapisan presentasi, yaitu mengelola format data yang dikirimkan, termasuk enkripsi, kompresi, versi format data, kompresi, dan diterjemahkan sesuai kebutuhan antara perangkat pengirim dan penerima. Jadi tentu dalam kemajuan teknologi banyak juga hal-hal yang berbau negatif, terlebih dalam penggunaan data pribadi. Nah, lapisan presentasi inilah yang akan menginskripsikan data-data yang bersifat umum itu menjadi suatu code binary yang tidak bisa secara langsung diterima oleh manusia. Jadi si lapisan tersebut dienkripsi sebegitu rupa. Lalu selanjutnya terdapat lapisan aplikasi yang mana lapisan ini adalah yang paling atas dalam model OSI yang berurusan langsung dengan aplikasi pengguna, yaitu menjadikan terbuka ke berbagai layanan dan protokol aplikasi seperti HTTP untuk web, FTP File Transfer Protocol, SMTP Simple Mail Transfer Protocol, dan lain-lain. Jadi lapisan aplikasi ini adalah lapisan yang memang langsung digunakan secara tatap muka oleh si user, yaitu user interface sendiri, seperti menggunakan HTTP pada web. Nah, itu merupakan suatu
metode dalam website yang digunakan untuk mengambil dan mengunggah suatu data. Lalu selanjutnya penerapan OSI layer. OSI layer merupakan suatu konsep yang saat ini sudah menjadi standar, bahkan telah standarisasikan oleh ISO, yaitu Badan Organisasi Internasional itu. Yang pertama, penerapannya yaitu desain jaringan. Saat merancang jaringan, model OSI membantu dalam pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan jaringan. Jadi OSI layer ini saat ini merupakan suatu bentuk blueprint atau desain ketika seseorang ingin membentuk jaringan, maka OSI inilah sebagai meta konsep yang digunakan untuk pembuatan penciptaan suatu jaringan, dan inilah sebagai pedomannya di dalam OSI-nya ini. Selanjutnya pemantauan dan manajemen jaringan. Tools pemantauan jaringan sering memahami data lalu lintas dan kinerja berdasarkan model OSI yang membantu administrator untuk memahami kinerja jaringan, mengidentifikasi masalah. Jadi karena OSI layer ini bersifat lapisan-lapisan, tentu dalam pemantauan dan manajemen itu lebih mudah. Ketika suatu data terdapat problem, maka akan dicek antara lapisan per lapisan. Tentu dengan mudah diketahuinya karena setiap lapisan memiliki fungsi berbeda seperti itu. Dan tentu itu memberikan kemudahan bagi si administrator dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi pada jaringan. Lalu kemudian standar komunikasi. Model OSI itu memberikan kerangka kerja untuk pengembangan standar komunikasi dalam jaringan. Contohnya adalah protokol internet protokol yang beroperasi dalam lapisan jaringan dalam model OSI. Jadi tentu saat ini sudah banyak sekali website yang bisa kita akses dengan mudah, dan tentu yang hal-hal yang menyangkut terhubungnya antar komputer atau device atau perangkat melalui internet. Dan peran model OSI ini adalah suatu standarisasi untuk seluruh dunia. Jadi ketika seseorang ingin membangun komunikasi, maka OSI layer inilah yang berperan dalam pembangunan standar tersebut. Karena sistemnya yang telah tersusun dengan rapi dengan beberapa hal-hal poin-poin yang memang pantas dan sangat powerful digunakan untuk saat ini seperti itu, dan khususnya lebih ke antar komunikasi seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini bagian organisasi. Jadi setelah kita mengetahui mengenai makna, sejarah, lalu penerapannya, maksudnya yaitu penerapan dalam kehidupan nyata pada OSI itu, lalu kita menuju ke bagian organisasinya, yaitu bagaimana cara kerja OSI layer itu. Jadi yang pertama itu di dalam application. Jadi pada aplikasi si user tentu akan sebagai penggerak atau sebagai user yang menggerakkan ingin diapakan suatu device tersebut. Nah, fungsi aplikasi ini adalah menerima apa inputan yang user berikan. Seperti contoh, misalkan kita ingin menggunakan suatu Google Chrome, lalu kita mengetik pencarian di situ dengan menyebut Facebook, maka aplikasi ini inilah akan bekerja, yaitu menangkap inputannya lalu mengirimkan ke si server itu. Namun sebelum mengirim ke server, terdapat tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama yaitu setelah kita ke application, lalu ke presentation. Nah, di sini data akan dikonversikan atau dienkripsikan. Lalu berlanjut ke session, di mana di sini data-data dipecah dengan menggunakan TCP dan player data. Lalu transport sinilah akan diberikan indeks dari data yang terpecah tersebut, agar data tersebut tidak mudah untuk dibaca secara umum oleh manusia dan susah untuk deskripsikan balik. Lalu di network ini ada suatu pengalamatan si inputan dari user untuk dikirim ke klien, untuk dikirim ke server. Jadi
dari inputan klien yaitu si user akan dipecah lalu diberikan indeks. Nah, kemudian dicek dikirimkan sesuai dengan IP address-nya. Lalu di network pun sama dengan pengiriman juga, lalu di data link dengan menggunakan VCS, lalu LCC header dan juga MAC header. Dan kemudian di bicycle, nah disinilah bagaimana proses data dikirim, entah melalui WiFi atau melalui jaringan internet provider yang ada di lingkungan tersebut atau menggunakan kabel seperti fiber optik. Nah, setelah proses itu di akhir dilakukan, maka itu akan kembali lagi naik dan terus berlanjut terus menerus. Ketika input dari user dikirimkan, maka server akan mengirimkan umpan balik ke user itu dengan berupa output yang sesuai dengan input dari user. Ketika user klik mencari suatu Facebook, cari di Facebook, maka si server akan mengirimkan link Facebook tersebut sesuai dengan inputan dari user berikan, dan juga melalui beberapa tahapan yang merupakan itu bagian dari internet protokol, yaitu suatu alamat untuk mengetahui suatu website yang ingin dicari, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saat penjelasan tadi ada beberapa kata yang berbelit dan juga salah, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.